Nama saya Tania Nurmanisa. Perkenalkan, nama saya Kerina Della Puspita. Perkenalkan, saya Rian Diu Kristarmawan. Pada awal tahun 2020, dunia digegerkan dengan penemuan COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh negara dan ditetapkan sebagai pandemi global. Menurut WHO, virus ini teridentifikasi sejak 7 Januari 2020 di kota Wuhan, China. Data per 11 Desember 2021 menunjukkan bahwa virus ini telah menginfeksi sebanyak 269 juta orang serta menimbulkan 5,3 juta kematian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah konfirmasi terpapar dan kematian terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia menyumbang 65,7% kematian di kawasan Asia Tenggara. Hingga kini, kasus positif COVID-19 Indonesia terkonfirmasi sebanyak 4,25 juta dengan jumlah kematian sebanyak 144.000 orang. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Bencana ini juga memberikan efek domino ke seluruh sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Pada tahun 2020, seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan, banyak negara yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Pada tahun 2020, dunia mengalami kontraksi minus 3,2% pada sisi pertumbuhan ekonomi. Bahkan, karena adanya pandemi COVID-19 ini, perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit, pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga mencapai minus 8,3%. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan 3 masalah terhadap perekonomian di dalam negeri. Masalah pertama yaitu pandemi ini menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat, khususnya pada saat pemerintah menjalankan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Masalah yang kedua, adanya ketidakpastian di tengah pandemi membuat tingkat investasi juga ikut melemah. Masalah yang ketiga, dikarenakan perekonomian di seluruh dunia mengalami pelemahan, maka kinerja ekspor juga ikut terpukul. Hal ini tercermin dari penurunan harga komoditas, minyak, batu bara, sampai crude palm oil atau CPO. Berikutnya, kebijakan seperti apa yang cocok? Varian COVID-19 telah menyebar ke berbagai dunia termasuk Indonesia. Hal ini juga menyerang kehidupan ekonomi yang dapat mengganggu ketahanan dan keamanan dari perekonomian masyarakat. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Pada pemikiran Keynesian, masyarakat akan cenderung untuk melakukan penimbunan uang dan melakukan penahanan untuk berkonsumsi, yang dapat menyebabkan berhentinya siklus perputaran uang dan menyebabkan perekonomian lumpuh, sehingga solusinya pemerintah harus melakukan intervensi dalam meningkatkan minat masyarakat berbelanja. Pada pendekatan Keynesian juga menjelaskan jika pemecah kebuntuan dari krisis ekonomi yaitu pemerintah. Meskipun tidak mudah, tapi pada setiap krisis ekonomi, pemerintah juga akan terdampak dengan penurunan penerimaan negara. Pada sisi permintaan, pemerintah akan menyiapkan perlindungan sosial, dan pada sisi penawaran, pemerintah akan melakukan penahanan agar sisi suplai tidak mendadak berhenti dan berfokus untuk penanggulangan pandemi pada bidang kesehatan, insentif pajak, bea masuk dan cukai, serta bantuan pada UMKM.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kebijakan menurut kelompok kami. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui penurunan tarif listrik dan BBM yang tidak akan terlalu membebani pada keuangan BUMN dan BUMD. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, penyaluran bantuan langsung tunai ini juga harus diikuti dengan ketepatan data bagi para penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dari kelembagaan sehingga penyaluran akan sesuai dengan sasaran. Topik yang saya bahas yaitu pandemi terus berkembang, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Pemerintah atau market? Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tentu saja membawa banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh cara penyebaran COVID-19 yang melalui droplet menyebabkan pembatasan ruang gerak manusia demi menghambat penyebaran virus COVID-19. Pembatasan ruang gerak manusia ini tentu saja mengurangi perputaran ekonomi sangat drastis. Orang akan memilih untuk masak di rumah daripada membeli di luar, mengurangi berpergian ke tempat wisata, membatasi kapasitas penggunaan suatu gedung perkantoran bahkan tempat ibadah, dan juga orang akan lebih memilih untuk berada di rumah demi mengurangi resiko terpapar virus COVID-19. Hal serupa juga dialami oleh Indonesia. Pembatasan pergerakan manusia demi mengurangi penyebaran COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan minus atau berkontraksi, sejalan dengan berbagai negara di dunia yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi minus. Berbagai pihak mencari kambing hitam untuk disalahkan dalam perkembangan kasus COVID-19 yang masih ada, dan juga penurunan aktivitas ekonomi ini. Pemerintah dengan berbagai kebijakan juga tentu terus melakukan pembatasan pergerakan demi meminimalisir penyebaran pandemi ini. Di sisi lain, masyarakat memilih untuk mempertahankan perekonomiannya dengan resiko terpapar pandemi COVID-19 ini. Hal-hal yang dapat dipelajari dari pandemi ini adalah kebijakan pemerintah yang terkadang abu-abu, namun hal ini wajar karena kebijakannya menyesuaikan dengan kondisi. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kedisiplinan dan taat aturan di masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah dengan segala kebijakannya juga perlu membantu masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki perekonomian menengah ke bawah.